Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Harismaya Putri, NPM 183200056 dari kelas 5A, Prodi Pendidikan Biologi Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi perusahaan sebagai tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh dosen Ibu Reni Rahmawati, SPD, MPD. Laporan hasil observasi dengan judul Pengelolaan Manajemen Sumber Daya Manusia di Perusahaan UD Rizky Mebel Rembang. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sumber daya manusia guna mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan efektivitas organisasi atau perusahaan dalam rangka mencapai tujuan. Makalah ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah MSDM untuk mengetahui lebih jelas tentang manajemen sumber daya manusia yang dilakukan melalui observasi wawancara tepatnya di UD Rizky Mebel Rembang guna memperoleh informasi mengenai pengelolaan manajemen sumber daya manusia di tempat tersebut secara nyata. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah pendirian UD Rizky Mebel Rembang dan bagaimana pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan UD Rizky Mebel Rembang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejarah pendirian dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang ada di perusahaan UD Rizky Mebel Rembang. Sedangkan manfaatnya bagi mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang penerapan sumber daya manusia secara nyata, mengetahui pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya manusia, dan dapat menerapkan mengenai informasi maupun pengetahuan yang didapat dari perusahaan tersebut. Sedangkan manfaat bagi pembaca yaitu pembaca mendapat wawasan mengenai manajemen sumber daya manusia, serta mendapat informasi mengenai cara pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Saya melaksanakan observasi ini pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pada pukul 1 siang di toko mebel Rizky Rembang, tepatnya di Jalan Cinta Karangmencol Rembang, dengan narasumber pemilik dari toko tersebut yaitu Ibu Endang dengan metode wawancara. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, profil dari perusahaan. Usaha ini bernama UD Rizky Mebel. UD Rizky Mebel merupakan usaha yang bergerak di bidang perakitan furniture serta toko yang menjual berbagai perlengkapan furniture rumah tangga seperti bed cover, bantal, guling, almari, kitchen set, kaca, dan lain sebagainya. UD Rizky Mebel ini didirikan oleh Ibu Endang pada tahun 2011 yang terletak di Jalan Cinta Karangmencol Rembang. Selanjutnya, sejarah pendirian perusahaan. Awal berdirinya usaha ini adalah dari perkumpulan ibu-ibu arisan barang perabotan rumah tangga. Karena semua suka dengan furniture yang didapat dari arisan barang tersebut, akhirnya Ibu Endang mendirikan toko furniture yang cukup besar, juga lengkap dengan perakitannya sendiri, yang sekarang dinamakan dengan perusahaan UD Rizky Mebel. Di sebuah perusahaan pasti memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi dari UD ini adalah tetap menjaga silaturahmi antar ibu-ibu arisan. Misinya adalah menjalin margin dengan banyak pihak, mengembangkan usaha untuk masa depan yang lebih maju, mengembangkan perekonomian pribadi, membuka lapangan pekerjaan, serta membantu perekonomian para pekerja. Sedangkan tujuannya adalah
menjadikan usaha Ude Rizky Mebel ini semakin berkembang dengan menampilkan produk-produk furniture yang memuaskan bagi konsumen sehingga mereka semakin mencintai usaha ini tanpa melirik ke toko lain. Selanjutnya, struktur organisasi. Dalam suatu usaha atau organisasi pasti memiliki struktur kepegawaian di dalamnya. Sama halnya dengan Ude Rizky Mebel ini, di mana terdapat kepala atau direktur atau pemilik yang sekaligus mengurus sistem keuangan, yaitu adalah Ibu Endang sendiri. Dan Ibu Endang memiliki 4 orang karyawan lainnya. 3 orang karyawan bergerak di bidang perakitan, yang salah satunya juga sebagai sopir pengiriman barang. Dan 1 orang lagi bergerak di bidang pelayanan atau servis di toko. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada cara perekrutan karyawan. Cara merekrut karyawan ini melalui selebaran brosur atau poster yang ditempel di sekitar jalan, juga dari mulut ke mulut. Lalu, calon karyawan datang langsung ke tempat untuk melakukan wawancara secara langsung. Pada bidang perakitan, calon karyawan yang mendaftar terdapat kriterianya, antara lain adalah berjenis kelamin laki-laki yang usia maksimalnya 35 tahun serta harus mempunyai keahlian merakit. Setelah diterima akan ada fase training. Fase training ini biasanya selama 1 bulan penuh. Selanjutnya, jam kerja karyawan. Sistem kerjanya tidak berlaku shift karena buka dari pukul 8:30 pagi sampai dengan jam 5 sore. Toko buka setiap hari kecuali hari Minggu di minggu terakhir. Sedangkan untuk perakitannya libur di setiap hari Minggu untuk beristirahat. Jadi, setiap pembelian barang pada hari Minggu tersebut yang perlu dengan jasa antar, maka pengirimannya akan dilakukan pada hari Senin. Selanjutnya, hak-hak pegawai. Mendapatkan gaji, mendapatkan bonus, serta mendapatkan cuti atau hari libur kerja. Gaji karyawan akan diberikan setiap bulan di minggu terakhir. Sedangkan bonus terdapat 2 jenis bonus pegawai, yaitu THR tetap di setiap tahunnya atau setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Juga terdapat bonus bulanan. Untuk bonus bulanan sendiri jumlahnya tergantung pada tingkat penjualan pada bulan tersebut. Jika penjualannya banyak, maka bonusnya juga banyak. Begitupun sebaliknya. Untuk cuti dan libur kerja selain di hari Minggu terakhir, juga terdapat cuti kerja di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, juga Tahun Baru. Kemudian ada peringatan. Jika terdapat karyawan yang telat atau melakukan kesalahan saat bekerja, ditanyai dulu alasannya, kemudian diberikan nasihat dan peringatan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Ude Rizky Mebel Rembang bekerja sama dengan banyak perusahaan lain seperti PT dan CV sebagai penyetok produk-produk furniture dari berbagai macam merek. Bidang yang akan dikembangkan dalam usaha ini adalah pemilik ingin menambahkan jenis produk yang akan dijual, yaitu produk pada bidang elektronik, supaya lebih lengkap dan berkembang lagi tokonya dengan menggunakan strategi pemasaran, promosi dari mulut ke mulut, dimulai dari pelanggan setia dari toko tersebut yang sudah mempercayai sejak lama, kemudian dipromosikan ke masyarakat. Menjual produk-produk yang baik dan berkualitas sesuai dengan tingkatan harga, juga memaksimalkan pelayanannya agar konsumen merasa puas saat berbelanja di toko ini. Di sebuah usaha pasti terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi.
Kendala yang dihadapi pada usaha ini adalah pengiriman barang yang kadang terlambat karena macet atau yang lainnya. Barang yang dikirim kurang, terkadang terdapat barang yang cacat dan perlu untuk melakukan return. Cuaca yang kadang tidak mendukung pada saat perakitan. Saat hujan, untuk produk yang tidak tahan air akan cepat rusak dan akan menyebabkan kerugian bagi toko sendiri. Maka dari itu, Ibu Endang beserta karyawannya memaksimalkan kinerjanya supaya dapat meminimalisir adanya kendala-kendala tersebut sehingga tidak terjadi kerugian yang ada. Selanjutnya, kesimpulannya adalah sebuah perusahaan atau organisasi pasti membutuhkan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya pengelolaan manajemen yang baik, pastinya perusahaan akan meraih tujuannya. UD Rizky Mebel Rembang memiliki tujuan menjadikan usaha ini semakin berkembang dan maju dengan menampilkan produk-produk furniture yang selalu memuaskan bagi konsumennya sehingga mereka semakin mencintai usaha ini tanpa melirik ke toko lain. Pemilik dan karyawan bekerja sama saling bahu-membahu untuk memajukan usahanya agar selalu dicintai oleh masyarakat. Baik, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.